Kalau saya mau usaha bidang retail, apakah saya sebaiknya franchise atau buat brand sendiri, Pak Sakti? Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya? Baik, ini pertanyaannya bagus banget ini ya. Karena kalau kita lihat tadi dinamika kompetisi yang makin tinggi, pertanyaannya adalah sustainability. Jadi kalau dalam bisnis mas ada 3. Yang pertama profitable enggak, yang kedua scalable enggak, kemudian yang ketiga adalah bisa bertahan lama enggak. Jadi pemikiran franchising misalnya itu adalah salah satu cara untuk melebarkan sayap sehingga dia bisa membangun suatu sustainability bahwa kalau terjadi sesuatu di franchise yang sebelah sini, yang ini mungkin tumbuh. Gitu ya. Jadi dia mencari keseimbangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya franchising atau bikin brand sendiri? Menurut saya jawabannya dua-duanya, tapi dengan sequence yang berbeda. Maksudnya gini, nggak bisa mulai franchising dulu kalau kita nggak punya brandnya. Jadi saran saya adalah mulailah dengan suatu retail konsep atau suatu retail brand, bangunlah itu dengan baik. Kemudian kalau nanti sudah mencapai suatu skala tertentu, karena itu ada aturannya mas, kalau mau ikut franchising itu dia harus mencapai suatu skala tertentu dulu, baru dia boleh. Nah saran saya adalah grow dulu, besarin dulu sampai suatu level tertentu, habis itu masuklah ke level franchise. Karena kalau kita lihat bisnis waralaba yang kita tahu lah di Indonesia ada cukup banyak ya, terutama yang datang dari luar. Salah satu alasan kenapa mereka begitu sukses adalah karena mereka dengan cepat masuk ke dinamika franchise. Dan itu kan modelnya bisa macam-macam mas, cuman bisa beli brandnya saja, tapi bisa juga beli termasuk dengan propertinya dan sebagainya. Banyak lah caranya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan kekurangannya ya, tentunya ada ya. Kalau kita bicara konsep franchise itu, salah satu kelebihannya tadi adalah replikasi. Dan karena kita tahu bisnis konsep replikasi itu adalah cara yang salah satu cara yang terbaik. Kekurangannya mungkin kalau kita mesti lihat dalam segi di mana dia berada. Ya. Artinya kalau dia cepat-cepat franchise, dia masuk kepada satu area yang mungkin belum terlalu berkembang, konsep franchising sulit sekali berkembang. Karena siapa yang berminat untuk mengembangkan di daerah itu mungkin kurang. Jadi konsep franchise mungkin kurang diminati. Mereka lebih senang kalau kamu datang aja ke daerah saya, ya kamu sendiri yang ngembangin. Jangan suruh orang lain dulu yang mengembangkan gitu. Jadi saya kira ini cuma masalah timing saja pada waktu economic scale-nya terjadi, berapa jumlah franchise-nya, habis itu konsep replikasinya menjadi lebih efektif. Yang jadi tantangan terbesar menurut saya adalah membangun konsep sistemnya sendiri. Karena franchise itu yang diharapkan kan adalah suatu kesederhanaan, suatu kebakuan mas. Jadi kalau saya beli ini udah lengkap semua tuh, cara pakai brandnya bagaimana, payment sistemnya bagaimana, logistiknya bagaimana, itu harus lengkap. Nah, jangan sampai misalnya dia sudah tahu bahwa dia bisa mengembangkan, tapi dia nggak menyusun nih sistem ini dengan baik, sehingga nilai franchise-nya juga jadi rendah dan sebagainya, dan tidak mudah direplikasi. Dan kita sudah lihat di Indonesia, misalnya kayak tadi minimarket, kenapa dia begitu cepat ya dia berkembang ya, juga karena konsep franchising. Dan yang menariknya nih, bisnis retail udah merambah kemana-mana Pak ya, sudah cuma makanan, pakaian, apotek juga sekarang sudah makin sudah banyak kemana-mana. Dan kalau kita lihat dari gejala pertumbuhan, ada beberapa yang secara monumental dia akan muncul ya. Salah satunya misalnya adalah food. Kenapa makanan itu kok menjadi begitu partikular? Karena walaupun kebanyakan orang sekarang di level middle income terutama, walaupun dia punya disposable income yang mungkin lebih tinggi, tapi memang ternyata konsep makan itu tidak hanya sesuatu yang dia makan dia bawa pulang, tapi misalnya makan di restoran. Kenapa itu menjadi satu alternatif yang menarik? Karena alternatif entertainment yang lain mas itu terlalu mahal. Jadi dengan dia istilahnya bisa mengajak satu keluarga misalnya gitu ya makan di mana gitu ya, itu sudah satu entertainment tersendiri. Sehingga opsi-opsi food brands itu menjadi tinggi pertumbuhannya, dan ini bisa kelihatan juga dari statistik yang ada bahwa kelihatannya pertumbuhan sampai di 2016 itu juga akan mencapai suatu angka yang menurut saya juga akan sangat fantastis ya. Kalau saya tidak salah mungkin sekitar 58% hanya dalam durasi berapa, 2012 sampai 2016. Berarti itu kan besar sekali. Kemudian tadi Mas juga menyebut misalnya apotek misalnya. Jelas karena dengan pertumbuhan penduduk ya, apalagi kalau sekarang kita lihat misalnya isu global warming dan lain-lain, polusi tinggi, pasti yang namanya tingkat kesehatan manusia itu pasti juga menjadi tanda tanya. Sehingga muncullah OTC ataupun
maksud saya pharmaceuticals, yang tadinya kita lihat mungkin hanya sekali lagi gitu ya, sama kayak tadi itu konsep hypermarket dan sebagainya, hanya muncul di tempat-tempat tertentu, sekarang menjadi lebih merambah. Betul. Gitu, karena logistik juga sudah lebih bisa ditangani dengan baik, lebih murah dan sebagainya. Jadi cost-nya dia bisa tekan juga. Dan ini jelas akan ada pertumbuhan. Ini salah satu kunci suksesnya mungkin lebih dekat dengan konsumen, Pak ya? Jelas. Dari secara fisikalnya saja ya, physical presence-nya saja, dia kan terlihat. Misalnya saya tinggal di sebuah daerah, misalnya Bintaro. Setiap hari saya lewat situ gitu ya. Kalau setiap hari saya lihat itu, ya itu yang saya ingat pasti. Hanya istilahnya by virtue of frequency saja. Ya udah pasti ini akan mau tidak mau suatu hari saya pasti akan ke sini karena saya lihat terus kan. Jadi mereka-mereka yang tidak visible akan sulit. Makanya kalau dalam satu tadi ada yang mengatakan misalnya bagaimana dengan e-commerce misalnya. Kan ini juga termasuk retail. Saya kira dari segi physical presence mungkin agak sulit. Hanya mereka yang betul-betul melek internet tahu bahwa saya bisa mendapatkan barang-barang ini di lewat jalur e-commerce misalnya. Tapi kan dinamika physical presence kan nggak ada. Saya tidak bisa pergi ke tokonya, saya nggak bisa pegang barangnya. Jadi hanya mereka yang mungkin sudah lebih terbiasa atau lebih ngerti bahwa semua itu mungkin tidak perlu dilakukan, tapi ada suatu jaminan lain misalnya gitu, karena misalnya brandnya udah terkenal dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat orang Indonesia, dia kalau nggak pegang barangnya, waduh sorry aja deh. Betul. Lebih sulit maksud saya. Tapi kan ini juga nggak bisa ditutup, Mas. Kalau kita lihat di fenomena dunia media juga sama. Dulu koran ya harus cetak, tapi sekarang juga ada yang digital. Tapi kan tidak semua terus tiba-tiba pindah gitu ya, meninggalkan yang namanya cetak. Kenapa? Karena tetap harus menyentuh. Istilahnya buka koran, dengerin suara koran gitu. Itu pun juga satu fenomena tersendiri. Benar. Saya kira sama dengan konsep retail. Oke, saya mau baca 2 SMS sekaligus ya, karena pertanyaannya agak-agak mirip ya. Yang pertama datang dari Pak Hasan di Kebun Jeruk. Bagaimana caranya toko kelontong supaya bisa menang melawan toko yang memakai brand, Pak ya? Kemudian Anti di Kalimalang, apa yang salah dengan pasar tradisional, khususnya di perkotaan, sehingga sepertinya mereka tidak diminati seperti dulu pada era tahun 80-an? Apakah memang semuanya harus dibikin modern, Pak? Oke, mungkin yang pertama dulu saya jawab karena jawabannya sebetulnya lebih sederhana ya. Bagaimana caranya toko kelontong supaya bisa menang? Jawabannya menurut saya adalah kalau dia mau melawan yang branded, sedangkan dia tidak branded, jawabannya hanya satu, personal branding, Mas. Jadi yang punya toko itu harus punya peran. Karena kalau tanpa yang punya toko itu istilahnya juga punya koneksi atau punya kedekatan dengan si pembeli, saya kira cepat sekali pindah ke sebelah ke toko sebelah yang orang udah tahu ininya. Nah, jadi menurut saya sebetulnya personal branding, Mas, punya potensi yang jauh lebih kuat dibanding toko yang dimerkin. Kenapa? Karena ada human touch-nya. Betul. Jadi saya kira nggak perlu terlalu berkecil hati gitu ya kalau di sebelahnya buka toko yang branded terus dia melulu pasti ketinggalan. Saya kira tidak. Pintar-pintaran dia membangun human relation ya, itu yang penting. Kalau pertanyaan yang kedua, apa yang salah dengan pasar tradisional? Menurut saya tidak salah. Yang berubah itu adalah consumer behavior, perilaku ya. Sekali lagi tadi dengan terekspos dengan macam-macam, dia mulai juga melihat misalnya pergi ke pasar basah misalnya wet market. Mungkin misalnya kotor ya, hygiene-nya tidak ada dan sebagainya. Terus dia mulai mikir ngapain juga saya ke sana kalau saya bisa pergi misalnya ke hypermarket atau kemana yang barangnya sama, mungkin harganya juga praktis nggak beda jauh. Tapi ya tadi misalnya dapat yang lain-lain gitu ya, selain kebersihan misalnya dapat entertainment dalam arti bisa lihat-lihat barang-barang lain gitu ya. Itu kan ada satu katakanlah kenikmatan tersendirilah di sana dibanding pasar tradisional pada umumnya. Benar. Makanya sekarang muncul Mas unsur yang apa yang disebut dengan pasar basah bersih itu loh. Nah, itu kan ada di daerah saya. Betul. Di sana lagi juga ada. Itu kan satu cara sebetulnya untuk menjembatani gitu ya, bahwa pasar basah itu sebetulnya dibutuhkan. Dan ramai loh Pak sekarang, Pak. Ya karena bersihan kali Mas. Kalau setiap Sabtu pagi, Minggu pagi kita ke sana, ramainya minta ampun, Pak. Jadi modelnya memang kayak kalau kita berbelanja di supermarket ya. Jadi ada kayak trolinya seperti itu. Betul. Bayangin pasar tradisional. Betul. Berarti kan sebetulnya kalau kita lihat troli itu kan ada konsep modernisasi yang akhirnya masuk juga di pasar tradisional. Katakanlah sekarang hingga tahun 2016 ya akan tetap bertumbuh. Cuma tantangan kedepannya seperti apa Pak bisnis retail ini? Nomor satu, saya kira tadi yang jelas kita bicarakan adalah konteks visibilitas. Jadi cari perhatian gitu. Jadi jangan sampai tenggelam gitu ya. Semua pada bertumbuhan terus tiba-tiba dia nggak kelihatan.
Kemudian yang kedua investasi otomatis ya, karena itu berhubungan dengan seberapa keras dia bernyanyi, berapa sering untuk membangun mindshare. Yang ketiga yang tidak pernah bisa dihindari itu adalah brand positioning. Jadi artinya walaupun dia nyanyi keras, dia punya uang banyak, tapi kalau dia tidak punya satu posisi yang jelas, konsumen juga akhirnya juga melihat bahwa kamu tidak lagi relevan. Kita tahu kalau di dalam dunia digital, Mas, kemarin misalnya kasus Friendster dengan Facebook gitu ya. Ya itu isunya adalah relevance, isunya adalah brand positioning yang lama-lama orang pikir ini nggak ada bedanya, mendingan saya kesini deh, kok sepertinya lebih populer gitu. Jadi 3 hal ini menurut saya harus selalu diperhatikan karena di era yang begitu kompetitif gampang sekali tenggelam. Betul. Jadi rajin-rajinlah cari perhatian, gitu ya. Tapi jangan hanya sekedar cari perhatian kayak orang caper istilahnya gitu. Tapi juga dengan istilahnya ada tonjokan yang kencang juga gitu. Misalnya dengan positioning yang kuat, produk-produk yang mungkin lebih kaya, lebih inovatif dan sebagainya. Karena retail consumer behavior itu sulit sekali diprediksi. Taunya udah terlambat gitu kan. Dia udah pindah ke sana, udah nggak urusan kita, baru kita ngerti oh ternyata dia mau itu. Gitu. Saya kira itu yang utama. Itu yang harus dijaga karena bisnis yang satu ini akan sangat cukup menjanjikan Pak ya pada beberapa tahun mendatang ya. Dan tumbuhannya sangat-sangat pesat. Sangat-sangat pesat. Luar biasa.